PKBM Pandu Pelajar Mandiri terbentuk sejak 4 tahun yang lalu oleh pengurus dari staf di jajaran BIM Kemaswat dalam rangka memberantas buta huruf. Selanjutnya semakin banyaknya jumlah penghuni dan setelah diidentifikasi ternyata banyak warga binaan yang putus sekolah sehingga perlu adanya kita laksanakan untuk kegiatan belajar mengajar. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Rusli Amin. Saya JFU pada Lapas Narkotika Jakarta. Saya dipercaya oleh pimpinan untuk menjadi Kepala Sekolah PKBM Pandu Pelajar Mandiri sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Kendala ataupun rintangan menjadi kepala sekolah menyelenggarakan program pendidikan di sebuah lembaga pemasyarakatan tentu mempunyai tantangan yang sangat besar. Kenapa? Karena kita tidak hanya memberikan pembinaan intelektual kepada warga binaan kita, tapi juga lebih kepada pembinaan mental dan spiritual mereka. Kenapa? Karena dasar penilaian kepada siswa kita bukan hanya sebatas nilai intelektual saja, tapi lebih kepada mental dan perilaku mereka. Itu yang menjadi salah satu faktor nilai pengungkit yang paling besar. Kenapa? Karena kita PKBM Pandu Pelajar Mandiri mempunyai kewajiban sebagai seorang pembina warga binaan pemasyarakatan, bukan hanya sebagai tutor atau pengajar di sekolah Pandu Pelajar Mandiri. Sebagai seorang ASN yang sudah dimintai sumpah dan diambil sumpah oleh pejabat yang berwenang, tentu pernyataan yang paling pertama bersedia ditempatkan di mana saja dalam bidang apapun. Itu satu. Kedua, setelah menjalani program pendidikan, ternyata saya memiliki dan mendapatkan nikmat yang sangat besar. Apa itu nikmat yang sangat besar? Karena melihat manfaat yang dapat mereka terima melalui sebuah lembaga pendidikan yang didukung oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah Jakarta Timur 1, itu menurut saya adalah sebuah kepuasan yang sangat besar. Kenapa? Karena ijazah ini bisa menyokong dan mendukung mereka setelah mereka bebas. Mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau melamar pekerjaan, bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan. Kenapa bisa membuka lapangan pekerjaan? Karena di PKBM Pandu Pelajar Mandiri tidak mencetak orang-orang yang mengikut atau mencari pekerjaan nanti di luar, tapi membuka lapangan pekerjaan. Di Kementerian Hukum dan HAM sekarang banyak bekerja sama dengan universitas swasta yang memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk memperoleh pendidikan hingga strata 1. Mindset yang mereka miliki, saya ini seorang narapidana, seorang warga binaan, saya cukup menjalani pidana saja tanpa harus mengikuti program-program yang lain. Jadi tingkat kemalasan mereka tuh tinggi dan sangat besar. Di situ kita dituntut wajib sabar sebagai seorang pengayom warga binaan yang sekaligus seorang pembina dan pengajar di satuan pendidikan. Tuntutan untuk kesabaran memberikan pelajaran kepada mereka itu sangat besar. Kenapa? Karena banyak mereka yang masih mempunyai jiwa pecandu. Kenapa dibilang pecandu? Karena mereka ini, kita di lapas narkotika, otomatis seluruh warga binaan adalah pecandu narkotika. Mau tidak mau,
sifat adiksi mereka itu masih melekat dalam pikiran dan perilaku mereka. Itulah yang tantangan kita semakin besar. Jadi kita tidak hanya membina intelektual saja, tapi juga perilaku dan moralnya yang kita bina. Itu yang menjadi nilai pengungkit. Di sini yang kita utamakan adalah pelaksanaan program rehabilitasi. Rehabilitasi yang kita laksanakan adalah visi dengan modifikasi program pembinaan kepribadian. Salah satunya adalah program kegiatan pendidikan berupa pusat kegiatan belajar masyarakat, yaitu PKBM Pandu Pelajar Mandiri. Banyak memberikan variasi pelajaran di luar pelajaran akademisi seperti musik, olahraga, kesenian, handicraft, kerajinan tangan, program kemandirian lain yang tadi saya bilang seperti di BLK ada hidroponik, pertanian, perikanan, peternakan, pekayuan. Itu yang jadi minat mereka untuk mengatasi kebosanan dalam kegiatan belajar mengajar yang sehari-hari. Makanya kita perbanyak pembelajaran luar kelas kesehariannya. Insya Allah di sini bukan hanya memberikan ijazah, tapi juga bekal pendidikan dan bekal keahlian sebuah program pembinaan kemandirian berupa seperti yang saya sebutkan tadi, pelatihan hidroponik, peternakan, perikanan, pertanian. Itu semoga nanti akan memberikan manfaat buat mereka, membuka lapangan pekerjaan di luar. Jadi seorang warga binaan tidak menjadi pegawai di luar, tapi justru mencari pegawai-pegawai di luar yang masyarakat umum tidak berstatus warga binaan. Yang mudah-mudahan nanti ijazah yang mereka peroleh setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan bisa menjadi sebuah pintu gerbang yang besar mencapai cita-cita mereka yang lebih luas lagi di lingkungan masyarakat. Di era digitalisasi, di era keterbukaan dan ekonomi global, sebuah legalitas pendidikan itu sangat penting. Memiliki sebuah ijazah itu sangat penting. Kenapa? Semua rata-rata sekarang di setiap sektor industri atau pekerjaan menanyakan, apa ijazah terakhir kamu? Pesan dan kesan saya kepada warga binaan di dalam, manfaatkan waktu yang tidak akan mungkin terulang lagi. Pendidikan itu adalah sebuah jalan pintu menuju masa depan yang buahnya akan manis bagi mereka yang mau untuk merawat pohon yang namanya pendidikan. Semua orang yang berstatus warga binaan bukanlah seorang sampah masyarakat, orang yang sudah tidak berguna lagi, orang yang tidak bermanfaat, atau orang tercela yang sudah tidak bisa untuk diberikan kepercayaan. Jadi dukungan dari keluarga itu adalah sangat penting, karena seorang warga binaan tidak hanya butuh untuk diceramahi, tidak hanya butuh untuk dikucilkan, tapi justru mereka hanya butuh dukungan, walaupun hanya sebuah omongan, "Nak, saya bangga kamu ikut sekolah lagi di dalam lapas." Kalau bukan keluarga yang mendukung, siapa lagi? Karena harapan mereka hanya di keluarganya, bukan di tetangganya, bukan di negara. Tapi keluarga itu dukungan yang paling besar. Ya, untuk orang tua, keluarga, ataupun penjamin daripada warga binaan yang ada di dalam lapas narkotika Jakarta, Anda jangan pernah ragu kepada kami, petugas lapas narkotika Jakarta. Kami akan memberikan pembinaan yang terbaik untuk para warga binaan
Dan semoga apa yang telah kami berikan bisa bermanfaat buat kalian, bekal untuk menjadi masyarakat dan menjadi masyarakat yang berguna dan bisa menjadi anggota keluarga yang baik bagi keluarganya.